Sekarang kami dari kelompok 2, saya dan Cynthia akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Studi Kasus Etika Bisnis Perusahaan Apple terhadap pembebasan pajak negara Indonesia. Untuk pendahulunya, untuk deskripsi proyek kami, Apple baru saja meluncurkan produk terbarunya yaitu iPhone 16 memiliki beberapa konflik dengan negara Indonesia. Apple diduga mengajukan kebijakan tax holiday atau pembebasan pajak korporasi selama 50 tahun dengan tujuan untuk mendukung ekspansi bisnis mereka di Indonesia. Sehingga dengan adanya pengajuan tax holiday atau pembebasan pajak korporasi tersebut, produk terbaru Apple yaitu iPhone 16 dilarang untuk diperjualbelikan di Indonesia. Dan latar belakangnya pada kasus ini membahas Apple yang sudah meraup banyak keuntungan dari rakyat Indonesia, tetapi mereka meminta keringanan pajak yaitu tax holiday selama 50 tahun yang dapat menciptakan ketidakseimbangan dalam persaingan pasar. Dan ini bisa memicu ketimpangan ekonomi. Dengan adanya proyek ini, kami berharap pemerintah Indonesia perlu mempertimbangkan baik-baik untuk menciptakan kebijakan yang seimbang yang dapat mendorong investasi sekaligus tetap memastikan kontribusi pajak yang adil. Baik, untuk tujuannya, Apple mengajukan tax holiday selama 50 tahun di Indonesia itu untuk mendukung ekspansi bisnis dan inovasi teknologi. Tapi ada kekhawatiran bahwa kebijakan ini dapat merugikan negara dengan hilangnya pendapatan pajak dan memicu ketimpangan ekonomi. Untuk ruang lingkupnya, Apple adalah perusahaan teknologi multinasional terbesar di dunia yang berbasis di Cupertino, California yang bergerak di bidang pengembangan dan penjualan elektronik, perangkat lunak, dan layanan daring. Apple sempat merencanakan pembangunan Apple Developer Academy di Bali, Batam, Surabaya, dan Tangerang Selatan untuk mendukung pengembangan iOS dan memperluas investasi, namun rencana tersebut batal karena permintaan tax holiday selama 50 tahun dianggap merugikan Indonesia, dan Apple juga belum memenuhi kewajiban pajak di negara ini. Terus untuk pertanyaannya, 1. Mengapa Apple membuat tax holiday kepada Indonesia selama 50 tahun sementara di Indonesia sendiri sudah menetapkan bahwa maksimal investasi selama 30 tahun? Dan yang kedua, bagaimana respon pemerintah terhadap kasus tersebut dan bagaimana pemerintah mengatasinya? Terus kita mengambil metodologinya itu biasa. Yang pertama itu pajak. Ayo penolakan Apple untuk membayar pajak di Indonesia dan permintaan tax holiday selama 50 tahun. Yang kedua, CBNBJ, larangan impor iPhone 16 masuk ke Indonesia. Yang ketiga, Merdeka.com, tanggapan anggota DPR Indonesia kepada Apple yang dianggap meremehkan Indonesia. Yang keempat, pertemuan Presiden Jokowi untuk melakukan memperluas Apple Developer Academy. Yang kelima, CCM, Apple berinvestasi 1,6 triliun di Indonesia dengan mendirikan Apple Developer Academy di Bali dan pusat riset di BSD City untuk mendukung talenta lokal dan sektor teknologi. Untuk kesimpulannya, masalah pajak Apple di Indonesia mencerminkan ketegangan antara menarik investasi asing dan menjaga keadilan perpajakan.
permintaan tax holiday, dan upaya penghindaran pajak dapat merugikan pendapatan negara. Pemerintah perlu memastikan kebijakan perpajakan yang adil dan transparan untuk mendukung pembangunan tanpa mengorbankan kontribusi perusahaan besar. Sarannya, pemerintah Indonesia perlu mempertimbangkan baik-baik dengan langkah yang bijak agar dapat menjaga keseimbangan untuk menciptakan kebijakan yang sesuai dengan negara Indonesia, yang dapat mendorong investasi sekaligus tetap memastikan kontribusi pajak yang adil.